Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di sore hari ini kita kembali berjumpa ya dalam program kajian ilmu syar'i, mengkaji kitab turos para ulama ya di MAIS Institute, masih dalam pembahasan mengenal ya berbagai disiplin ilmu syar'i ya, atau pengantar ya bagi ilmu syar'i, mengenal gambaran umumnya secara satu persatu ya. Nah, kita masih membahas ilmu-ilmu syar'i ya terkait dengan Al-Qur'an. Ya, terkait dengan Al-Qur'an. Sebelumnya kita membahas tentang ilmu tajwid dengan 10 muqaddimah ilmunya. Masih ada sisa pembahasan dari ilmu tajwid, yaitu tentang peletaknya ya, al-wadi', peletaknya. Jadi siapa yang pertama kali meletakkan ya ilmu ini. Jadi setiap disiplin ilmu itu harus diketahui ya peletaknya siapa. Jadi dalam artikel yang saya tulis ya, itu bisa dilihat juga di blog saya ya, muhaatim blogspot.com. Ada judulnya ilmu tajwid ya. Di sini dijelaskan ya, kemunculan ilmu ini berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, dan kami bacakan Al-Qur'an secara tartil. Surat Al-Furqan ayat 32. Ya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ini perintah ya, warattilil Qur'ana tartila. Nah, perintah ini kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ya, yang kemudian diikuti oleh para sahabat, disampaikan ya kepada para tabi'in ya, hingga sampai kepada para imam ahli qiraat. Ya, jadi ini kan memang ilmu yang bersanad ya, jadi secara sambung menyambung dari Rasulullah, sahabat, tabi'in ya, dan sampai kepada para imam ahli qiraat ya, yang dikenal, yang terjaga sampai sekarang ya periwayatannya, sanadnya. Nah, kaitan dengan membaca Al-Quran yang kemudian menjadi ilmu tajwid ya, Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk membaguskan bacaan Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin ya hasanis sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi. Allah tidak mengizinkan sesuatu seperti Dia mengizinkan Nabi ya, dengan membaguskan suara untuk mengiramakan Al-Qur'an. Ia menjaharkannya. Ya, adzina di sini bisa berarti perintah ya, jadi ya. Nah, perintah agar kita membaguskan bacaan Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran itu
ya harus maksimal. Bagaimana kita membaca dengan bagus, sesuai dengan ilmu tajwidnya ya tentu. Lalu dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Siapa yang tidak mengiramakan Al-Qur'an bukan termasuk bagian dari kami. Ya, jadi mengiramakan Al-Qur'an ya maksudnya berusaha untuk membaguskan ya dari suaranya, lalu memaksimalkan pengucapan huruf-hurufnya ya sesuai dengan tajwidnya, bukan dalam makna sebatas melagukan ya dengan irama-irama tertentu, tidak, tapi ya maksudnya adalah keluarkan ya suara terbagus kita ketika membaca Al-Quran, dan betul-betul agar bacaan kita itu sesuai dengan ilmu tajwidnya. Begitu ya. Kadang ada orang yang fokus kepada lagu ya, tetapi tidak memperhatikan tajwid. Ya, yang tidak seperti itu. Nah, sebagaimana juga praktekkan oleh para sahabat. Misalnya dalam suatu hadis ya, kisah Abu Musa al-Asy'ari ya, salah seorang sahabat. Pada suatu malam Rasulullah SAW melewati Abu Musa al-Asy'ari yang sedang membaca Al-Quran. Ya, beliau menyimaknya, Rasulullah mendengarkan. Ya, pada pagi harinya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya, kalaulah engkau melihatku, ya, aku menyimak bacaanmu tadi malam. Ya, sungguh engkau telah diberi seruling dari seruling keluarga Daud. Ya, jadi utita mizmar min mazamiri ali Daud. Ya, jadi maksudnya Nabi Daud ya alaihissalam itu kan memiliki bacaan atau suara yang sangat merdu ya, di mana Nabi Daud juga membaca wahyu dari Allah ya, membaca kitab Zabur ya yang diturunkan kepada beliau dengan suara yang sangat bagus. Ya, nah maka kata Rasulullah SAW, Abu Musa al-Asy'ari pun artinya diberikan suara yang bagus, diibaratkan seperti seruling. Ya, maksudnya suara yang bagus. Nah, lalu kata Abu Musa al-Asy'ari ya menjawab, kalaulah aku mengetahui keberadaanmu, niscaya aku akan membaguskannya seindah mungkin. Ya, dalam bahasanya dia mengatakan lahabbartuhu tahbiro. Ya, saya akan membaguskannya ya dengan seindah mungkin. Nah, kata tahbiro ini kemudian juga dijadikan sebagai judul kitab ya oleh Ibnu Jazari itu di dalam kitab qiraatnya. Ya, tahbir taisir ya. Kalau tidak salah itu kitab qiraat yang memuat tentang ilmu qiraat yang disusun berdasarkan urutan Al-Quran ya. Jadi kalau secara praktek ya tentu sudah ada ya, karena ilmu syar'i ini kan semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi sejak zaman Rasulullah, sejak sahabat, ya tentu prakteknya sudah ada. Ya, ilmu itu sudah dipraktekkan, sudah ada. Nah, cuman yang dimaksud dengan peletak di sini artinya siapa yang pertama kali mengkodifikasi ilmu ini ya di dalam buku gitu ya. Jadi dituliskan ya ke dalam buku gitu, sehingga menjadi satu disiplin ilmu.
tersendiri. Ya, nah ini yang disebut yang dimaksud dengan peletak. Jadi bukan pertama kali yang mempraktekkan atau yang berbicara ya tentang ilmu tauhid, ya, tapi lebih kepada siapa yang pertama kali menyusun kitab ya secara khusus ya pada ilmu ini. Begitu. Nah, banyak para ahli ilmu tajwid menyebut bahwa orang yang pertama kali meletakkan ilmu ini, ya, dalam arti yang pertama kali meletakkan dan menyusun istilah-istilahnya adalah Abu Umar Hafs ya bin Umar Ad-Duri, wafat tahun 246 Hijriah, salah satu dari perawi qiraah. Ya, yaitu perawi dari Abu Amr Al-Basri. Ya, dan juga dari Al-Kisai. Ya, di mana dalam riwayat qiraah itu, qiraah Asyrah, yang ulama para ahli qiraat yang 10 itu kan masing-masing punya perawi, masing-masing punya ada 2 perawi ya. Masing-masing ada 2 perawi. Ya, nah ini Abu Umar ya, maaf, Abu Umar Hafs bin Umar Ad-Duri ini, beliau adalah perawi ya dari qori yang bernama Abu Amr Al-Basri. Ya, di mana Abu Amr Al-Basri itu punya perawi 2 ya, karena masing-masing qori ini kan ada 2 perawi. Ya, yaitu ada Ad-Duri dan ada As-Susi. Ya, nanti qiraat Abu Amr Al-Basri itu ada yang dengan riwayat Ad-Duri, ada dengan riwayat Susi. Ada kadang dalam riwayat juga ada sedikit perbedaan dalam qiraatnya itu dengan riwayat yang berbeda. Ya, jadi itu Abu Umar Hafs bin Umar Ad-Duri. Ya, jadi dia disebutkan sebagai orang yang pertama kali meletakkan ilmu ini, menyusun istilah-istilahnya. Ya, dan juga dia sebagai perawi dari Al-Kisai juga. Ya, Al-Kisai ya, Al-Kisai itu ya perawinya 2, Abu Haris Al-Lais dan Ad-Duri, jadi 2. Jadi Ad-Duri ini meriwayatkan dari 2 qiraah. Ya, jadi dari qiraah Abu Amr Al-Basri ya di Basrah, dan Al-Kisai Al-Kufi ya di Kufah, jadi di Irak. Ya, di negeri Irak. Nah, ia belajar qiraah kepada Al-Kisai di Kufah hingga mungkin ya, jadi di Kufah dulu ya kepada Al-Kisai. Ya, kemudian di Basrah belajar qiraah kepada Al-Yazidi yang darinya dia meriwayatkan dari Abu Amr bin Al-A'la Al-Basri. Jadi tidak secara langsung ya, berguru secara langsung, tapi melalui muridnya. Ya, tapi kemudian dikenal ya, karena para perawi yang terkenal ini karena mereka dikenal gitu ya, riwayatnya itu terjaga ya, sehingga itulah yang menjadi tersebar hingga hari ini. Begitu ya. Nah, sedangkan itu jadi Ad-Duri itu yang pertama kali menyusun istilah-istilahnya, cuman tidak sampai kepada kita ya, ada kitab ya ataupun karya ya secara khusus
yang sampai kepada kita. Nah, sedangkan orang yang pertama kali menyusun ilmu tajwid ini secara terpisah dari ilmu lainnya, jadi nah kalau ini sampai kepada kita karyanya, ya terpisah dari ilmu lainnya adalah Musa bin Ubaidillah bin Yahya al-Khaqani, ya, wafat tahun 325 Hijriah. Dalam qasidahnya yang diberi nama ya Ra'iyatul Khaqani. Ya, cuman tidak banyak isinya, hanya berisi 51 bait. Ya, dan ini sampai kepada kita, ada kitabnya, bahkan sudah dicetak. Bahkan di Indonesia juga sudah ada ya terjemahnya. Al-Khaqani. Ya. Nah, inilah karya pertama dalam ilmu tajwid. Ya, di antaranya misalnya qasidah ini telah dicetak yang ditahqiq oleh Abdul Aziz Qori dan juga Ghanim Al-Hamad. Ya, pentahqiqnya itu. Ya, artinya kalau sudah ditahqiq, dicetak, sudah tersebar. Ya, bahkan sudah ada terjemahnya. Nah, ini karya paling awal, ya, pertama dalam ilmu tajwid. Jadi bait itu secara khusus berbicara tentang ilmu tajwid. Jadi istilah-istilahnya seperti apa ya, mulai muncul istilah-istilah ya, makharijul huruf, sifat huruf, istilah-istilah hukum-hukum nun mati ya, atau tanwin ya, mim mati, misalnya izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Itu kan istilah-istilah. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam hukumnya, kalau mempelajari istilah-istilah itu secara keilmuan, ya itu kan hukumnya fardu kifayah. Ya, yang menjadi fardu ain bagi setiap muslim adalah mempraktekannya. Jadi dia baca benar. Ya, karena kan ilmu ini lebih kepada talaki. Jadi diserap langsung dari guru, ya, dengan mendengarkan cara membacanya bagaimana, melihat misalnya gerakan mulutnya misalnya seperti apa. Jadi secara talaki, ya, secara langsung dari guru, sehingga lebih kepada praktek. Nah, prakteknya itu kan secara turun temurun, secara bersambung, secara bersanad. Ya, melalui pengajaran secara talaki itu. Ya. Ya, sehingga bisa jadi ketika orang misalnya dalam membaca dia sudah benar ya pembacaannya, ya, tapi dia tidak tahu istilah-istilahnya. Dia benar cara membacanya, ini dibaca izhar, idgham, ikhfa. Cara membacanya benar ketika membaca, tapi dia tidak tahu istilah-istilah itu, tidak masalah, karena yang menjadi fardu ain itu membaca yang benar walaupun dia tidak tahu istilah. Makanya sebenarnya di awal pembelajaran ya orang jangan dulu pusingkan dengan istilah-istilah dulu. Yang penting kan praktek dulu. Ya, dia dicontohkan lalu mengikuti, itu talaki seperti itu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diajarkan secara langsung oleh malaikat Jibril. Talaki, dengan cara talaki seperti itu. Apalagi ini bacaan Al-Quran, ya kan? Nah, kemudian penulisan ilmu ini, pengkodifikasian ilmu ini, ya tentu tujuannya untuk lebih melengkapi dari ilmu secara lisan itu, ya, secara talaki itu. Jadi perlu diperkuat, karena kalau tidak disusun ya ilmu-ilmunya ini, ya bisa jadi kan kemudian dalam perjalanan waktu ya bisa jadi berubah, bisa jadi beda gitu ya, penangkapan dan sebagainya. Ya, maka perlu disusun istilah-istilahnya. Jadi perlu juga ya, makanya antara lisan ya atau hafalan dengan tulisan itu ya ini saling melengkapi. Ya, makanya dulu ketika Abu Bakar ya, Umar
mengumpulkan Al-Quran, jamul Quran, yaitu kan dengan dua saksi ya, atau dua bukti. Ya, dua bukti itu dari hafalannya dan dari tulisannya. Ya, hafalannya ada, tulisannya ada. Ya. Dan wahyu pertama yang turun ya, surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu, yaitu kan jelas di situ memuat pentingnya membaca secara lisan, belajar secara langsung, secara talaki, dan juga tulisan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Baca di situ kan Rasulullah tidak bisa membaca tulisan. Ya, tapi baca di situ berarti kan bisa diamalkan oleh Nabi perintah itu dengan membaca secara hafalan. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan melalui pena. Nah, ini menunjukkan pentingnya tulisan. Ya, maka berdasarkan prinsip ini bahwa Islam datang dengan keilmuan, ya, membawa ilmu, ya, maka ya sudah menjadi maklum ya pentingnya belajar, pentingnya membaca, dan juga pentingnya menulis tulisan. Ya. Padahal kan ketika ayat ini turun, bangsa Arab kan, ya bahkan Rasulullah sendiri dan juga para sahabat itu adalah orang-orang yang ummi, belum memiliki kemampuan baca tulis. Tapi ini sebagai syarat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umat Islam ini, umat Rasulullah SAW ini sebagai orang-orang yang kemudian ahli di dalam membaca dan menulis itu, dan itu sudah terbukti. Makanya wajar setelah itu Islam semakin berkembang keilmuannya dengan banyak penulisan disiplin ilmunya ini, berbagai disiplin ilmu ini, termasuk ilmu tajwid. Ya, itu. Jadi ini adalah konsekuensi ya daripada ajaran ya, prinsip dalam ajaran Islam itu sendiri. Jadi itu yang pertama kalinya ya, yang paling awal lah gitu, karya paling awal. Nah, sementara orang yang pertama kali menyusun dalam bentuk nasr atau prosa, nah, kalau tadi dalam bentuk nazom, bait, jadi ada nazom itu sastra gitu ya, memiliki pola-pola tertentu ya, bunyi yang sama di akhirnya, itu nazom. Nah, sedangkan nasr artinya karya bukan dalam bentuk nazom ya, jadi karya biasa ya. Atau disebutnya dalam bahasa Indonesia prosa ya kan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada prosa, ada puisi. Nah, puisi itu kan ada aturannya ya, bagaimana bunyi akhirnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab kan itu syair ya, asyiru, puisi itu. Nah, atau disebut juga nazom. Nah, yang pertama kali menyusun dalam bentuk nasr ya adalah Makki bin Abi Thalib Al-Qais ya Al-Andalusi, yang wafat tahun 437 Hijriah, dalam kitabnya Ar-Ri'ayah fi Ilmi Tajwid. Nah, ini sudah mulai muncul istilah tajwid itu. Jadi sudah menjadi nama ya tersendiri. Karena ketika menjadi suatu ilmu tertentu ya, maka otomatis membutuhkan kepada nama. Ini ilmu yang dikaji ini mau disebut sebagai ilmu apa ya. Jadi itu secara otomatis konsekuensi ya bisa mengharuskan ya
memiliki nama tersendiri bagi ilmu. Nah, maka di sini dalam karya Maki bin Abi Thalib ini itu sudah disebutkan ya istilah ilmu tajwid, ar-ri'ayah fi ilmi tajwid. Ya juga at-tamhid fi ilmi tajwid. Beliau juga menulis kitab Mushkil I'rabil Quran. Kalau ini dalam bidang i'rabul Quran. I'rabul Quran artinya ya bagian dari ilmu tafsir. Ya, bagian dari ilmu tafsir, di antaranya bagaimana memahami i'rab Al-Quran. Nah, selain itu ada penduduk Andalusia ya, Andalus. Dikenal kelebihan dalam ilmu Al-Quran. Ya, karena kan Maki bin Abi Thalib Al-Andalus ini orang Andalus ya. Dia sebagai pembaharu bagi ilmu tajwid ini ya. Maki bin Abi Thalib itu. Nah, kemudian setelahnya datang seorang yang sangat menguasai ilmu Al-Quran, yaitu Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani wafat tahun 444 Hijriah. Di abad ke-5 Hijriah. Abu Amr Ad-Dani, nah ini sangat terkenal sekali ya. Banyak karya-karya beliau baik dalam bidang ilmu tajwid dan juga ilmu qiraat. Rata-rata yang ahli dalam ilmu tajwid ini sekaligus ahli dalam ilmu qiraat. Karena sebetulnya dia nggak terpisahkan gitu. Ilmu tajwid dan ilmu qiraat itu. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya, murid Abu Amr Ad-Dani ini Abu Daud Sulaiman bin Abil Qasim Najah. Ya, Abu Daud Sulaiman ya bin Abil Qasim Najah, wafat tahun 496 Hijriah. Abad ke-5. Kalau yang tadi Al-Haqqani itu abad ke-4, wafat 325 Hijriah. Ya kan? Kalau ini abad ke-5. Ya, Maki bin Abi Thalib ya. Berarti kan sekitar 100 tahun ya. Setelahnya itu kan. Masanya cukup lama. Nah, di Andalus itu banyak ya para ulama yang ahli Al-Quran. Selain dalam bidang ilmu tajwid, qiraat tadi ya, dan ada 3 nama besar ya, Maki bin Abi Thalib, Abu Amr Ad-Dani, Abu Daud Sulaiman bin Qasim Najah. Ya, juga ada ulama-ulama lain yang ahli dalam Al-Quran, seperti Ibnu Atiyah, ya, dia ahli dalam tafsir ya, terkenal kitab tafsirnya ya Al-Muharrar Al-Wajiz, tafsir Ibnu Atiyah itu juga sangat cukup bagus dalam tafsir biriwayah ya sebetulnya, tapi dengan ringkasan-ringkasan yang beliau buat. Abu Bakar Ibnul Arabi. Dan rata-rata memang para ulama di Andalusia ini secara fikih bermadzhab Maliki ya, bermadzhab Maliki. Ibnul Arabi juga sangat ahli, khususnya diantaranya kitab yang paling terkenalnya tentang tafsir ahkam. Ya, tafsir ahkam Ibnul Arabi. Itu yang cukup terkenal. Lalu Ibnul Faras ya Al-Maliki, ya Al-Qurtubi. Nah, Al-Qurtubi kan terkenal dengan tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Itu juga sama orang Andalus. Orang Cordoba ya, Cordoba, Qurtubah. Kalau sekarang apa negaranya? Spanyol ya, Spanyol. Kalau dulu kan dikenal dengan Andalus. Ibnu Juzai. Nah, ini juga terkenal dalam tafsir Ibnu Juzai yang kita kaji, Tafsir li Ulumi Tanzil. Beliau juga seorang ahli fikih dalam mazhab Maliki.
Ya, terkenal kitab fikih beliau Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Abu Hayyan. Nah, ini juga terkenal tafsirnya apa? Bahrul Muhit. Itu sangat kental tafsirnya itu dengan ilmu nahwu. Ya, dengan kajian-kajian ilmu nahwu, bahasaan. Makanya ketika menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau bahas tentang huruf ba, makna huruf ba dibahas semua makna, ada 14 makna itu disebutkan oleh beliau. Jadi pendalaman dalam sisi ilmu nahwunya. Ya kan? Cuman kalau bagi pemula ya berat bacanya, nggak akan paham. Itu sudah level tingginya. Ya, kalau Bahrul Muhit itu. Paling tidak sebelum ke sana ya pahami dulu kayak Ibnu Juzai, itu kan ringkas. Itu juga sudah ada kajian kebahasaannya ya, ilmu nahwunya, ada irob ya, ilmu balaghahnya. Nah, kalau udah ke Abu Hayyan, wah itu udah sangat ini, udah rinci lagi pembahasannya. Akan perbedaan pendapat segala macam itu dibahas. Ya, dan lain-lain ya. Nah, namun kemudian dalam abad-abad berikutnya ya muncullah ulama besar ya, dalam ilmu qiraat ini. Dia sebagai mujaddid, pembaharu dalam ilmu qiraat, ya, namanya Imam Ibnul Jazari. Ya. Ibnul Jazari dia wafat tahun 833 Hijriah. Nah, sangat terkenal sekali muqaddimah beliau dalam ilmu tajwid ya, yang dikenal dengan Muqaddimah Al-Jazariyah. Matan Al-Jazari ya, Nazom. Nazom ini dikenal sebagai karya yang paling bagus dalam ilmu tajwid. Ya, penulisnya adalah ahli dalam bidang ilmu tajwid dan qiraah. Karya-karyanya sangat banyak berkenaan dengan ilmu tersebut. Dalam pelajari matan ini tentu harus dibimbing langsung oleh guru ya dalam prakteknya, karena ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran ini adalah ilmu yang mesti diterima dengan talaki secara langsung. Jadi tidak hanya menjelaskan istilah-istilah tadi, tapi lebih kepada praktek bagaimana cara pembacaan yang benar. Jadi itu dulu sebetulnya lebih diprioritaskan secara talaki, secara langsung. Nah, baru dari praktek secara lisan ya dikuatkan dengan pemahaman terhadap istilah-istilahnya. Ya, karena kalau tanpa istilah-istilah ini juga ketika mengajarkan bagaimana menjelaskannya kan gitu. Tidak hanya ya, contoh begini, ikuti. Kadang-kadang kan mengikutinya gimana ininya, teorinya, kaidah-kaidah bacaannya seperti apa. Nah, karena mengajar itu butuh penjelasan ya, maka dengan adanya ilmu tajwid, dengan pembuatan istilah-istilahnya menjadi lebih bisa dipahami, dijelaskan ya secara istilah sehingga orang paham. Ya, dengan memahami istilah itu dia berusaha menjadikan bacaannya ya, sesuai dengan kaidahnya. Nah, jadi ini sudah sangat terkenal ya, bahkan sekarang juga sudah banyak yang mengajarkan ya matan Al-Jazari ini ya. Karena memang ya di dalamnya memuat inti dalam ilmu tajwid itu. Ya, dan ini sudah sangat luas ya diterima oleh kaum muslimin, baik para ulamanya, para pelajar ya, santri di berbagai madrasah-madrasah sejak dulu, sejak di susunnya itu sampai sekarang. Jadi ini oleh umat Islam ini sudah dikenal. Ya, jadi kalau kita mau belajar misalnya ilmu Al-Quran di mana saja, pasti mereka kenal dengan matan Al-Jazari ini dan mereka mempelajarinya. Ya, jadi ini sudah diterima secara luas dari zaman ke zaman. Ini luar biasa ya. Jadi
pahala yang terus mengalir ya kepada beliau. Walaupun sudah berapa abad lamanya itu kan, tapi masih dipelajari. Makanya kalau kita menulis karya ya jangan salah-salah, tapi ada nilai yang lebih ya bermanfaat, menjadi karya yang maksimal gitu ya. Karya-karya berikutnya ya ketika menulis tentang ilmu tajwid ya tidak bisa dilepaskan dari matan ini, pasti semua akan merujuk ke sana. Nah, ini sebagai rujukan utamanya. Nah, selain itu juga ada matan lain yang terkenal, itu matan Tuhfatul Atfal karya Sulaiman Al-Jamzuri. Cuman baitnya lebih sedikit ya, lebih daripada Al-Jazari, jadi lebih pendek. Al-Jazari lebih panjang. Nah, biasanya Tuhfatul Atfal dulu ya, Tuhfatul Atfal, yaitu kepada Al-Jazari. Atau sebetulnya langsung ke Al-Jazari tanpa Tuhfatul Atfal, di situ sudah tercover gitu ya. Ya, pembahasannya sudah ada di Al-Jazari. Kalau Tuhfatul Atfal kan tidak selengkap Al-Jazari. Begitu. Tapi untuk memperkaya ya bisa saja. Nah, di antara syarah dari matan Al-Jazari misalnya yang bisa dijadikan pegangan ya, selain belajar secara langsung kepada guru yang mungkin yang betul-betul memahami ya isi matan ini, dan juga prakteknya juga mungkin ya. Itu diantaranya ada syarah misalnya Raudatun Nadiyah, syarah dari matan Al-Jazari ini yang ditulis oleh Mahmud Muhammad Abdul Mun'im Abd. Misalnya ini diantaranya ya, bisa di situ karena pembahasannya pembahasan keilmuannya bagus ya di situ syarahnya. Bisa juga dengan bantuan buku-buku yang ditulis oleh para penulis sekarang untuk mempermudah pemahaman ya, atau dalam praktek-prakteknya bagi orang yang awam sekali kan butuh kayak metode-metode gitu kan untuk mempermudah ya. Itu walaupun pada akhirnya tetap harus jangan sampai keluar ya dari pembacaan Al-Quran yang benar, makhrajul huruf, sifatul hurufnya. Karena metode itu hanya cara saja, hanya cara untuk sampai kepada ini. Ketika orang sudah mengenal untuk level yang sangat awam sekali ya, sudah tahu, maka dia harus meningkatkan. Karena setiap orang tentu harus terus meningkatkan kemampuan dalam pembacaan Al-Quran, kemungkinan di dalam membaca Al-Quran. Jangan merasa sudah cukup, sudah benar gitu ya bacaan. Ini perlu terus perbaikan bacaan itu. Karena perintahnya kan wajib, warattilil Qur'ana tartila, wajib. Bacalah Quran dengan tartil. Fardu ain, semua orang yang baca Quran harus dengan ilmu tajwid. Tidak bisa orang membaca Quran tidak dengan ilmu tajwid, harus. Nah, setelah matan Al-Jazari, nah ini artinya sebagai jenjang pembelajaran ya. Dalam jenjang pembelajaran ilmu tajwid untuk level dasar ya, secara praktek tadi harus ada bimbingan dari guru ya, juga secara teori bisa menguasai yang tertuang dalam Tuhfatul Atfal dan Al-Jazari. Itu level dasar itu sudah segitu, udah ini. Atau ketika orang sudah sangat memahami Al-Jazari itu ya sebetulnya ya hampir dia sudah menguasai ilmu tajwid gitu. Walaupun itu sebetulnya jenjangnya dasar. Ya, jenjang dasar.
mubtadi. Karena dalam pembelajaran ilmu syar'i ini secara umum bisa kita bagi kepada 3 jenjang. Mubtadi ya, pemula, mutawasid, ya, menengah, dan muntahi. Untuk level tingginya, level akhir. Ya, jadi untuk level mubtadi, untuk ilmu tajwid ini cukup ya dengan 2 matan ini. Tuhfatul Atfal dan Al-Jazari cukup. Ya. Dengan syarah dari guru saya langsung ataupun dengan ada tambahan dari kitab-kitab itu. Nah, untuk level berikutnya misalnya atau dalam level menengah lah ya, katakan menengah, misalnya kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran. Ya, karya Syekh Muhammad Shadiq Qomhawi. Ya, Syekh Muhammad Shadiq Qomhawi. Beliau adalah Mufattish Am di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ya. Itu ini diantaranya saja ya, bisa ya. Yang penting betul-betul memahami gitu ya kitab itu, guru yang bisa ya mengajarkan secara mungkin. Ya, selain ini juga karya lain misalnya yang pernah saya ikuti ada Salsabil gitu, matan Salsabil Asy-Syafi, tapi itu berupa nazom juga. Nah, itu kan levelnya udah di atas ini, di atas Al-Jazari tadi. Ya. Selevel lah mungkin dengan ini ya. Bisa diperdalam. Nah, kalau ingin memperdalam lagi ya bisa ini misalnya kategori level tinggi berarti ya. Direkomendasikan kitab yang cukup bagus yaitu Ahkam Qiraatil Qur'anil Karim yang ditulis oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Ini juga ulama Mesir ya kalau tidak salah. Beliau yang terkenal dengan bacaannya itu, yang bahkan awal-awal yang mereka merotal ya bacaan Quran itu kan ini Al-Husari. Nah, beliau juga ahli dalam ilmu tajwid, menulis kitab ya. Beliau wafat tahun 1401 Hijriah. Itu juga sudah cukup mendalam pembahasannya dalam kitab ini. Ya, Ahkam Qiraatil Quran. Dan setelah itu jika masih berkenan untuk memperdalamnya bisa dibaca kitab-kitab dari para ulama yang disebutkan di atas atau yang lainnya, termasuk kayak karya baru yang ditulis ya di zaman modern. Tapi rata-rata memang yang ditulis ya pada hari ini itu kan sebenarnya banyaknya untuk level dasar ya. Karena kan untuk mempermudah pembelajaran, karena orang sekarang rata-rata awam dalam berbagai ilmu syar'i itu. Jika dalam penulisan kitab buku-buku itu lebih kepada mempermudah orang belajar. Dibuat metode-metode segala macam kan begitu. Rata-rata itu kalau untuk level tinggi kan jarang. Karena keumuman orang masih awam. Ya. Nah, jadi kitab-kitab yang tadi disebutkan ya, karya Ibnu Jazari yang lain, karya Abu Amr Ad-Dani, itu kalau ingin lebih diperdalam lagi ya bisa dibaca kitab-kitab itu. Ya, nah itu untuk ilmu tajwid ya. Kita mengenal lah paling tidak. Berikutnya dilanjut ke ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat ini juga disebutkan dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Jadi Ibnu Khaldun tidak membahas ilmu tajwid di sini, langsung ke ilmu qiraat. Makanya kita bahas dulu ilmu tajwid. Ilmu qiraat atau kita baca dulu ya dari Muqaddimah Ibnu Khaldun halaman 173. Al-Faslul Hadi Asyar, pasal yang ke-11 fi ulumil Quran, tentang ilmu Quran, min tafsiri wal qiraat, dari tafsir dan qiraat.
Al-Qur'anu huwa kalamullahi al-munazzalu ala nabihi. Al-Qur'an Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, ya, al-maktub baina dafatayil mushaf, yang tertulis di antara dua jilid, ya, mushaf, di antara dua cover dafatayil mushaf itu. Ya, artinya dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah Al-Qur'an yang dibukukan, ya, dalam mushaf itu. Itu disebut Al-Qur'an. Wa huwa mutawatirun bainal ummah. Nah, dia mutawatir di antara umat illa anna sahabata rawahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja para sahabat meriwayatkannya dari Rasulullah SAW ala turukin mukhtalifatin fi ba'di al-fadhihi. Ya, dengan turuk cara-cara yang berbeda-beda pada sebagian lafadznya. Jadi Quran ini kan riwayatnya mutawatir. Artinya di setiap tobakohnya itu kan diriwayatkan oleh banyak orang. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu oleh banyak orang menerima itu. Karena kalau pembelajaran, ya, membaca Al-Quran termasuk menghafal Al-Quran itu kan adalah pembelajaran yang paling dasar, yang semua umat Islam melewati pembelajaran itu, ya kan, sehingga ya mutawatir gitu Quran itu. Nah, walaupun mutawatir tetapi ada sebagai lafaz-lafaz yang terdapat perbedaan. Ya, makanya kan Rasulullah mengajarkan itu semuanya. Ya. Begitu, karena ada perbedaan lafaz itu juga tujuannya untuk mempermudah juga, karena di antaranya ada kabilah-kabilah yang berbeda-beda yang dalam pengucapan lafaz, ya, lafaz-lafaz tertentu, yaitu mereka terbiasanya dengan mengucapkannya dengan kabilah mereka gitu. Sehingga ada perbedaan. Ya, tapi semuanya berasal dari Rasul. Semuanya berasal dari Rasul. Ya, makanya nanti ada kisah, ya, tentang, nanti kita bahas tentang bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu dengan ala sabati ahruf itu, dengan 7 huruf. Huruf di situ maksudnya apa? Ya kan, huruf itu maksudnya nanti perbedaan bacaan atau bentuk bacaan, nanti kita akan bahas ketika membahas peletaknya, ya. Jadi ini mengenal pengantarnya dulu tentang ilmu Al-Quran atau ilmu qiraat. Wa kaifiyatil hurufi, cara-cara mengucapkan huruf biadaiha dalam membacanya. Wa tunukila dzalika, dan hal itu dinukil, diriwayatkan, washtahara ila istaqarat minha, dan menjadi masyhur, populer, ya, sampai istaqarat minha menjadi menetap, ya, istaqarat itu kan artinya, ya, atau menjadi sudah dikenal begitu, ya. Sab'u turukin muayyanatin, 7 cara yang tertentu, tawatara naqluha aidan biadaiha, dan periwayatannya juga secara mutawatir. Waqtasat bil intisabi ila man ishtahara biriwayatiha minal jamil ghafir. Ya, dan secara khusus menisbatkan kepada yang terkenal, ya, dengan periwayatannya dari sekelompok orang yang banyak. Ya, fasarat hadhil qiraatu sab'u usulan lil qiraah, maka 7 qiraat ini menjadi usul dasar, ya, untuk qiraah. Wa rubbama zina ba'da dzalika qiraatun ukhra lahiqat bis sab'i.
Ya, dan barangkali ditambahkan setelah itu qiraat yang lain ya untuk menambahkan kepada 7 itu ya illa annaha inda imatil qiraah la taqwa quwwatuha fin naqal. Hanya saja bahwa dia menurut para imam qiraat tidak kuat ya dalam periwayatannya. Nah, ini menurut pandangan Ibnu Khaldun ya, tentu dalam mukadimahnya ini. Ibnu Khaldun itu tahun berapa beliau? Wafat tahun 808 Hijriah. Nah, kita lihat Imam Ibnu Jazari tahun berapa ininya? Tadi ya. Ibnu Jazari 833. Enggak, ada 8 ya 18. Ketemu enggak dengan Ibnu Jazari? Enggak. Jadi lebih dulu Ibnu Khaldun. Jadi ketika Ibnu Khaldun mengatakan bahwa yang paling yang mutawatir itu 7 qiraat begitu ya. Bisa jadi karena memang pada saat itu yang sangat terkenalnya 7 qiraat itu. Nah, sedangkan ketika datang Imam Ibnu Jazari, beliau itu meneliti kembali. Ya, meneliti kembali dan sampai kepada kesimpulan bahwa qiraat yang mutawatir itu yang bisa diterima dia sebagai Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan perbedaan qiraat, tapi dianggap Al-Quran gitu ya. Artinya diterima qiraat itu yaitu sampai 10 qiraat. Qiraah asyroh. Nah, itu kan kemudian diteliti riwayat-riwayatnya, para perawinya, yaitu oleh Ibnu Jazari. Sedangkan Ibnu Khaldun kan sebelum Ibnu Jazari, jadi belum tahu dan belum terkenal. Nah, setelah Ibnu Jazari ini menjadi terkenal. Qiraat asyroh. Ya, ada tambahan 3 qiraat itu. Ya. Dengan 3 syarat, kan ada syaratnya itu, penetapannya itu. Yang pertama, qiraat itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tidak menyalahi bahasa Arab. Ya kan? Yang kedua, sesuai dengan rosem Mushaf Utsmani. Pembacaannya ketika dilihat rosem Mushaf Utsmani itu masih bisa gitu ya, memungkinkan untuk dibaca itu dari tulisan dalam Mushaf Utsmani itu. Yang ketiga, para perawinya harus sahih, bukan para perawi yang dhaif, yang lemah ya, baik dari sisi adalah ya, sebagaimana dikenal dalam ilmu riwayat, ilmu hadis. Gitu ya. Nah, mutawatir dalam ilmu qiraat itu sebetulnya agak sedikit berbeda dengan ilmu hadis. Kalau dalam ilmu hadis itu kan semua di setiap tobaqat tingkatan itu kan diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, kalau dalam ilmu qiraat kan justru dikenalnya misalnya 10 imam qiraat ini. Sebenarnya satu imam qiraat ini kan mencerminkan qiraatnya satu negeri gitu. Qiraatnya suatu negeri. Bukan berarti tidak ada lagi orang yang meriwayatkan kecuali imam ini. Ya. Bukan berarti tidak ada lagi gitu ya yang meriwayatkan kecuali, kalau hanya dia sendiri yang meriwayatkan itu kan bukan mutawatir. Itu kan ahad. Ya, di Mekah kan ada Ibnu Katsir. Ya, nanti ada kita mengenal ya 10 imam qiraat ini di akhir ini di artikel tentang ilmu qiraat. Jadi di Madinah qiraatnya penduduk Madinah ada Nafi Al-Madani. Qiraatnya penduduk Mekah ada Ibnu Katsir Al-Makki. Ya, qiraatnya penduduk Basra ada Abu Amr Al-Basri. Qiraatnya negeri Syam ada Ibnu Amir.
Ya, qiraatnya Kufah ini ada 3 ini, Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, Al-Kisai Al-Kufi. Nah, nanti tambahannya itu ada 3 lagi, yaitu Abu Ja'far Al-Madani, ya, Ya'qub Al-Basri, dan Khalaful Ashir. Ya, Khalaf Al-Ashir. Ya, jadi itu kan mencerminkan qiraatnya satu negeri gitu. Jadi bukan berarti tidak ada yang meriwayatkan, cuman yang menjadi terkenalnya gitu. Menjadi terkenal dari perawinya itu ya imamnya itu, karena dalam keahlian dia, kemungkinan dia di dalam qiraat yang dia riwayatkan, sehingga dinisbatkan. Makanya kata Ibnu Khaldun, beliau mengatakan waqtasat bil intisab ila man ishtahara, dikhususkan ya, dinisbatkan kepada yang terkenal dengan periwayatannya. Begitu. Bukan berarti tidak ada lagi yang lain meriwayatkan. Karena kan dari generasi ke generasi Quran ini kan diajarkan. Itu banyak orang gitu. Diajarkan dan belajar, lalu diajarkan lagi. Ya, dan itu kan menjadi dalam satu negeri itu kan menjadi seragam. Karena kalau dalam satu negeri banyak perbedaan ya repot juga. Ya, misalnya penduduk Madinah itu qiraatnya Nafi, itu juga kan ada 2 perawinya. Ada Qalun ya, ada Kunbul ya. Bukan, Qarun dan Warosh. Ya, ada Qalun, ada Warosh. Kalau Kunbul itu Ibnu Katsir ya, Al-Makki, Al-Bazzi dan Kunbul. Kayak sekarang yang paling banyak tersebar apa? Qiraat apa? Hafs an Asimnya. Asim Al-Kufi itu Kufah. Perawinya ada 2, ada Hafs, ada Syu'bah. Nah, yang paling terkenal Hafs an Asim di Indonesia, di negeri-negeri yang lain. Tapi qiraat-qiraat yang lain juga masih dipakai di negara-negara tertentu. Ya. Kemudian wahadil qiraatu sab'um ma'rufatun fi kutubiha, dikenal di dalam kitab-kitabnya. Wa qad halafa ba'dun nas bi tawaturi turuqiha li anna indahum kaifiyat lil ada wa huwa ghairu munabbit wa laisa dzalika indahum biqadih bi tawaturil Qur'an. Jadi walaupun ada perbedaan cara membaca, bukan tidak menafikan kemutawatiran, tetap dia mutawatir karena semua juga berasal dari Nabi kan, perbedaan itu. Ya, nah kata Ibnu Khaldun, turun temurun ya, tadawal periwayatannya itu dari generasi ke generasi sampai kemudian disusun menjadi sina'ah mahsusah. Jadi sina'ah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Ya, wa ilman mufradan, ilmu yang tersendiri. Ya, wa tanaqalahun nas, manusia meriwayatkannya bil masyriq, di timur, wal Andalus bi jilin ba'da jil ila an Malaka ya bi syarqil Andalus. Nah, ini beliau mulai menyebutkan para ulamanya. Ya, para ulamanya. Kita sambungkan dulu dengan artikel saya. Pertama dari nama ya, ilmu ini dikenal dengan nama qiraat. Qiraat jama dari qiraah. Ya, definisi ya menurut bahasa berasal dari kata qara yaqra'u qiraatan yang berarti membaca. Disebutkan masdar, tetapi yang dimaksud adalah isim maf'ul yang berarti yang dibaca ya, atau bacaan. Karena qiraah itu kan secara bahasa artinya membaca. Artinya dia masdar. Ada pekerjaan kan ya, tapi walaupun masdar maknanya maksudnya adalah yang dibacanya
bukan bacaannya tapi yang dibaca kan gitu. Makruh. Nah, itu dalam bahasa Arab banyak penyebutan masdar tapi maksudnya isim maf'ul banyak. Misalnya khalqun maksudnya kan makhluk. Khalqun itu dalam bahasa Arab banyak masdar tapi maksudnya isim maf'ul. Sedangkan menurut istilah ya ini diantara definisinya dalam kitab Al-Buduruz Zahirah karya Abdul Fattah Al-Qadi. Ya huwa ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi bil kalimatil qur'aniyah. Yaitu adalah suatu ilmu yang diketahui dengannya tata cara mengucapkan kata-kata Al-Qur'an dan cara membacanya. Wa tariqu adaiha ittifaqan wa ihtilafan ma'a azwi kulli wajhin linaqilihi. Yang disepakati ataupun yang terdapat perbedaan. Ya, kan yang samanya ada ya dalam semua qiraat misalnya ya dibaca sama. Jadi perbedaan cara pembacaan itu tidak banyak sebetulnya ya. Tidak semua berbeda, ada yang samanya gitu cara membacanya. Hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Saya dalam Al-Fatihah kan Malik Yaumiddin ada yang membaca panjang, Malik Yaumiddin ada yang membaca pendek, Malik Yaumiddin. Nah, itu kan perbedaan qiraat. Nanti dalam qiraat itu dipelajari yang membaca Maliki panjang siapa saja dari 10 imam qiraat tadi itu. Ya, dari 10 imam qiraat tadi itu misalnya imam ini membacanya begini, membacanya begini. Itu dipelajari dalam ilmu qiraat. Dan dengan menisbatkan setiap bentuk bacaan kepada pembawanya. Itu tadi ya, bacaan seperti ini harus ada, ini dibaca oleh siapa, qiraat siapa. Nah, enggak boleh kita asal ya baca tidak ada riwayat. Ya, tidak ada riwayatnya. Nah, ini ilmu ini terjaga ya sampai sekarang dalam kitab-kitab mereka. Kemudian madrasah-madrasah pembelajarannya ya, hingga sekarang banyak yang punya spesialis dalam ilmu qiraat. Ini bagian dari apa? Bukti janji Allah menjaga Al-Quran. Ya, dari pemalsuan, ya, dari perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, di antaranya maka terjaga sampai sekarang ilmu qiraat itu. Objek ilmunya yang dibahas atau maudu'nya adalah kata-kata dalam Al-Qur'an, ya, alfazul Qur'an. Nah, cuman dari sisi apa? Dari segi cara mengucapkan dan membaca. Nah, ini secara objek ilmu sebetulnya sama dengan ilmu tajwid. Lafaz Quran dari sisi cara membacanya. Kalau ilmu tajwid itu berbicara tentang kaidah, ya kan, secara umum kaidah-kaidah pembacaan Quran ini begini, makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya. Nah, kalau ilmu qiraat ini lebih kepada perbedaan bacaan yang diriwayatkan dari Nabi. Ya. Perbedaan bacaan walaupun nanti ada dalam praktek dari ilmu tajwidnya ada perbedaan pada qiraat ini. Ya, pada qiraat. Misalnya dalam penerapan tashil, misalnya hamzah jadi alif, ya. Tashil itu. Imalah, ya, penerapan imalah. Kalau di qiraat kita kan hafasan asli imalah itu hanya di ayat Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha itu kan imalah. Kalau di qiraat lain itu banyak, misalnya wadduhi walaili idza saja. Jadi penerapan di antara kaidah pembacaannya berbeda pada qiraat ini gitu. Dalam penerapannya ada perbedaan.
Ya, secara teori ilmu tajwid kan sama ya begini, tapi dalam penerapannya ada perbedaan dalam qiraat ini. Pembahasan atau masail yang dibahas dalam ilmu adalah kaidah-kaidah keseluruhannya seperti perkataan para ahli qiraat. Setiap alif yang berasal dari ya dibaca imalah dalam qiraat Hamzah, Kisai dan Holab. Nah ini ya, jadi yang banyak imalahnya itu Hamzah, Kisai dan Holab. Sedangkan Asim ya di qiraah kita kan tidak ya, sedikit. Berbeda dengan Warosh yang menyedikitkannya ya. Misalnya itu tadi ya pembahasannya dalam jadi lebih kepada yang ada perbedaan bacaan. Dan juga nanti ada kaidah-kaidah ininya ya, yang menjadi perbedaannya. Setiap huruf ro yang berharokat fathah dan dhamma yang terletak setelah kasroh asli atau ya sukun dibaca tarkik oleh Warash. Ya, dan seterusnya. Di dalam penerapan tafhim dan tarkik itu kan pembahasan secara teori, secara istilahnya kan dalam ilmu tajwid ada tafhim, tarkik kan gitu. Nah nanti dalam penerapannya bisa ada perbedaan dalam qiraat. Ya, ada perbedaan. Juga tentu sebagaimana nanti dalam pembahasan sabatu ahruf itu ada bentuk-bentuk perbedaan bacaan, misalnya dari segi membaca panjang dan membaca pendek kan begitu. Ya, juga dari segi perbedaan tasrif dalam ilmu tasrif. Ada yang membaca fi'il madi, ada yang membaca fi'il amr, misalnya Allahumma ba'id baina asfarina. Ba'id itu kan fi'il amr. Ada juga yang membaca fi'il madi ba'ada gitu. Ada begitu perbedaan. Ada perbedaan i'rab. Misalnya wamsahu birusikum wa arjulakum ya, kalau kita. Ada di qiraat lain wamsahu birusikum wa arjulikum. Itu kan perbedaan i'rab. Ya kan? Ya, ada juga perbedaan huruf. Huruf-hurufnya berbeda. Misalnya ya alladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Nah, nanti di qiraat lain ada fatasabatu. Beda hurufnya. Tapi kan kalau kita lihat di Mushaf Utsmani tulisannya akan sama. Kenapa? Karena kan belum ada titik. Kalau titiknya nggak ada sama aja itu tulisannya. Ya, jadi perbedaan huruf. Ya. Penisbat istimdad, ilmu ini diambil dari riwayat-riwayat yang sahih dan mutawatir dari para imam ahli qiraat yang sampaikan. Jadi hanya diterima dari riwayat saja. Ilmu qiraat itu tidak ada diroyahnya di situ, tidak, maksudnya tidak ada akal di situ ya. Jadi murni hanya dari periwayatan dari Nabi. Makanya dalam praktek pembacaannya, ketika orang membaca Al-Quran ya, pada satu waktu dia membaca Al-Quran itu ya harus dengan satu qiraat gitu, tidak boleh dicampur-campur. Ya, artinya kan terpaku kepada apa yang diriwayatkan dari Nabi. Ya, tidak bisa kemudian dimodifikasi, ya, dicampurkan misalnya campuran antara qiraat ini dengan ini, nggak boleh. Tidak boleh. Ketika membaca, satu kali membaca ya dia dengan satu qiraat konsisten itu. Tidak boleh dicampur-campur. Tidak boleh. Nanti kalau mau pakai baca qiraat lain ya berarti kan di waktu yang lain kan begitu. Misalnya dalam sholat ya, dalam satu sholat ya satu qiraat. Nanti dalam sholat yang lainnya dia memakai qiraat berbeda ya silakan. Cuman konsisten dengan qiraat itu. Ya, tidak bisa dicampur-campur. Tapi dalam metode pembelajaran memang ada yang disebut metode
jam'i ada metode farqi gitu ya. Kalau jam'i itu memang digabung gitu, penggabungan qiraat. Tapi itu hanya dalam pembelajaran saja, tidak boleh dalam prakteknya, nggak boleh. Jadi ketika membaca Al-Fatihah, ya baca berbagai bentuk qiraat. Misalnya ketika ada perbedaan Maliki Yaumiddin, ya diulang lagi dengan qiraat yang berbeda, Maliki Yaumiddin gitu. Ya, nanti pada saat ihdinas siratal mustaqim itu kan ada yang ihdinas itu ya, siratal mustaqim. Jadi diulang. Siratal ladzina, ada yang shad, ada zai, ada juga sin kan bisa siratal. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, ada alaihimu, ada alaihum. Kan begitu. Jadi dibaca langsung, ketika ada perbedaan diulang lagi dengan perbedaan, itu namanya thariqatul jam'i. Jadi menggabungkan. Ya, cuman itu kan bisa digunakan hanya dalam pembelajaran. Kalau dalam sholat ya nggak boleh. Dalam sholat diulang-ulang dengan qiraat berbeda, nggak boleh. Harus konsisten dalam satu qiraat. Gitu. Ya. Ilmu qiraat ini dinisbatkan kepada ilmu lainnya dalam ilmu syar'i adalah tabayun, artinya berlainan. Karena ilmu ini tidak diambil dari ilmu lain, semata-mata ilmu yang dinukil dari riwayat yang sampai kepada Nabi. Jadi tidak diambil dari ilmu lain. Ya, murni hanya yang diriwayatkan dari Nabi, bacaannya seperti apa. Nah, dari baca seperti itu kemudian dibuat kaidah-kaidahnya kan untuk memudahkan. Buah dari ilmu ini terjaga dari kesalahan ketika mengucapkan kata-kata dalam Al-Quran dan menjaga dari perubahan, serta mengetahui bacaan yang dibaca oleh para imam qiraat. Gitu ya, untuk menjaga keaslian Al-Quran juga. Keutamaannya ya sangat mulia karena berkaitan dengan kalamullah. Hukum mempelajarinya tentu fardu kifayah. Ya, ilmu qiraat ini. Kalau tajwid kan prakteknya tadi fardu ain, mempelajarinya fardu kifayah. Kalau ilmu qiraat fardu kifayah. Ya. Karena setiap orang hanya wajibnya itu membaca dengan satu qiraah saja gitu. Itu sudah cukup. Kita qiraat Hafs an Asim ya sudah cukup. Ya, tapi untuk menjaga qiraat-qiraat yang berbeda ya itu harus ada orang-orang ya, sebagian orang yang mempelajari secara khusus, spesialisasi. Begitu. Jadi fardu kifayah. Kalau nggak ada sama sekali yang belajar ya berdosa. Berdosa. Ya, nah itu nanti kita kaji tentang peletaknya. Ini juga cukup banyak. InsyaAllah nanti di pertemuan yang akan datang. Termasuk juga yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun. Di situ dibahas bagaimana sejarah ya kemunculannya, para ulamanya, kitab-kitabnya. InsyaAllah nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang ditanyakan, cukup ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.